Hukum media massa. Topik pertama dari 60 topik. Konsep dasar hukum secara umum dan singkat. Bagian pertama. Manusia sebagai makhluk sosial tak akan dapat melepaskan diri dari keterikatannya dengan relasi antar sesamanya dalam berbagai dimensi kehidupan. Itulah sebabnya diperlukan media komunikasi antar sesama manusia dalam lintas batas dan waktu, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi sendiri merupakan produk ilmu pengetahuan yang berbasis pada media komunikasi elektronik, antara lain internet, radio, televisi, film dan non-elektronik, antara lain koran, majalah, dan lain-lain. Salah satu fungsinya adalah memberi fasilitas kemudahan relasi antar sesama manusia tanpa sekat dan batas geografi dan semua urusan. Media komunikasi, baik yang berbasis elektronik maupun cetak, non-elektronik, selalu melibatkan berbagai aktor di dalamnya yang saling terkait satu dengan yang lain, antara lain profesi wartawan, pebisnis media massa, masyarakat pengguna media, dan negara acap kali mengalami konflik. Itulah sebabnya diperlukan hukum media massa sebagai peranata untuk mengatur agar dapat melahirkan tertib sosial, atau social order, dan mendorong lahirnya produktivitas dalam mengemban peran dari masing-masing aktor tanpa saling melanggar hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Pengertian hukum. Dalam bahasa Inggris, hukum disebut law, bahasa Latinnya ius, bahasa Belandanya recht, dalam bahasa Prancis disebut droit. Perbedaan antara berbagai bahasa hanyalah dalam penyebutannya saja berdasarkan pada dialek dan bahasa di negara-negara tersebut. Adapun artinya tidak mengalami perbedaan yang signifikan bahkan cenderung memiliki kesamaan arti, yakni merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencari keadilan. Sesungguhnya tidak ada definisi hukum yang tunggal. Seperti dikatakan oleh Van Apeldoorn, adalah sulit untuk merumuskan sebuah definisi hukum yang lengkap karena luasnya hubungan-hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu. Van Apeldoorn tidak memberi definisi hukum, akan tetapi memberikan teori tentang tujuan hukum, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan damai. Menurut John Austin dalam bukunya Province of Jurisprudence Determine mengartikan hukum adalah aturan yang ditetapkan untuk mengarahkan makhluk yang cerdas guna memiliki kekuasaan atas dirinya. Masih menurut John Austin, hukum adalah seperangkat peraturan yang tetap dan ditegakkan oleh otoritas politik yang berdaulat. Menurut Max Weber, hukum, sesuatu diakui jika dijamin oleh pihak eksternal dengan kemungkinan menggunakan paksaan, baik fisik atau psikologis, untuk memberikan kesesuaian atau pembalasan atas suatu pelanggaran dan diterapkan oleh lembaga yang memiliki aparatus hukum yang diciptakan secara khusus untuk mencapai tujuan itu. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi. Sedangkan menurut Mohtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat juga meliputi lembaga, institusi, dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat. Biasanya, hukum akan dapat berjalan jika disertai dengan peraturan tertulis yang kelak dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah peraturan perundang-undangan yang dalam bahasa Belanda disebut wet, bahasa Latin disebut lex dan dalam bahasa Prancis disebut loi, serta dalam bahasa Belanda disebut wet. Demikian pula istilah peraturan perundang-undangan di semua bahasa tersebut juga nyaris memiliki kesamaan arti, yakni peraturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan oleh karena pelanggaran petunjuk itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu. Menurut Genny Meyer, hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam ia berhubungan dengan manusia-manusia lainnya atau dengan perkataan lain, hukum mengatur pelbagai aktivitas manusia itu dalam hidup kemasyarakatan. Definisi Genny Meyer itu adalah mengenai tugas dari hukum, yaitu mengatur aktivitas manusia dalam hal ia berhubungan dengan manusia lainnya dalam masyarakat. Jadi, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur aktivitas manusia, baik manusia dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat maupun sebagai aparat hukum dan aparat pemerintah. Jika Utrecht melihat hukum sebagai himpunan kaidah, maka Meyer melihat hukum dari segi fungsinya. Maka dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan,
bahwa pengertian hukum adalah peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang disepakati masyarakat atau yang mewakilinya dan diundangkan dan ditegakkan oleh institusi yang berwenang, untuk dijadikan pedoman atau pemandu dalam menjalankan kewajiban dan atau untuk mewujudkan tujuan, di mana substansinya mengacu pada norma-norma dalam konstitusi. Hukum dilambangkan dengan seorang dewi bernama Themis atau lebih dikenal sebagai Dewi Themis, yang merupakan dewi keadilan menurut kepercayaan orang Yunani. Dewi Themis dilambangkan sebagai seorang wanita dengan kedua matanya tertutup dengan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanan memegang sebuah pedang. Adapun lambang Dewi Themis tersebut mempunyai arti sebagai berikut. Seorang wanita, bermakna lambang ketulusan, kelembutan, dan kebaikan karena dalam tradisi dan keyakinan masyarakat dimanapun wanita selalu ditempatkan memiliki paras yang cantik, perasaan yang kuat, jujur, baik, lembut, dan memelihara. Hukum pun demikian diharapkan berparas cantik, mengedepankan rasa keadilan, jujur, dan cenderung memelihara ketertiban dan kedamaian. Kedua mata tertutup bermakna, dengan mata yang tertutup maka hukum diharapkan tidak berpihak kepada siapapun kecuali hanya menghukum yang bersalah tanpa memandang siapapun yang bersalah akan dihukum sesuai peraturan yang berlaku. Tangan kiri memegang neraca, maknanya, dalam menjalankan hukum harusnya bersikap seimbang dengan mempertimbangkan aspek keadilan yang sama antara hak yang bersalah dan hak korban. Dengan demikian, setiap orang di depan hukum dianggap sama kedudukannya sehingga dapat diberlakukan kepada siapapun. Tangan kanan memegang sebuah pedang, maknanya, dalam menjalankan hukum maka penghukuman keras hanya dipergunakan sebagai ultimatum remedium atau jalan akhir setelah jalan lain ditempuh. Dengan demikian, hukum di satu sisi harus tegas dan keras kepada yang bersalah, namun harus santun dan lembut untuk memelihara hak-hak orang yang bersalah. Itulah topik pertama hukum media massa, yang disajikan di channel Bernard Simamora Tutorial, untuk membantu para mahasiswa agar memperoleh pemahaman yang lebih baik, serta untuk menambah wawasan masyarakat umum. Zaman ini, siapapun perlu melek hukum, agar tidak menjadi korban kesalahan penerap hukum. Ratusan tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, manajemen, ilmu administrasi, dan lainnya disajikan di channel ini. Video dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.